melaporkan kepada Allah bahwa saat ini tempat ini ada yang disebut dengan Raudhatul Jannah, taman surga, yakni sebuah majelis di mana kita sama-sama diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Allah itu sungguh sangat baik ya kepada hambanya. Allah tidak pernah menuntut apapun juga terhadap hambanya kecuali Allah telah berikan nikmatnya terlebih dahulu. Ya, ini juga pelajaran bagi kita. Jangan pernah menuntut apapun dari orang lain sebelum kita memberikan kepada orang tersebut. Ya, jangan banyak menuntut, tapi banyak memberi. Ya, makanya konsep HAM itulah konsep yang sangat rusak. Karena selalu haknya yang diminta. Dan Islam tidak. Kewajibannya laksanakan, maka haknya akan kita dapatkan. Ya, maka dunia pasti akan hancur sebentar lagi kalau HAM terus didengungkan. Ya, karena orang berebut untuk menuntut haknya. Maka Allah tidak mewajibkan apapun sebelum Allah memberikan. Maka bagi manusia yang diberikan oleh Allah kesadaran dan akalnya saja yang normal, bagaimanapun keadaan ekonominya, bagaimanapun kesehatannya, maka Allah hanya memberikan satu kewajiban, yakni sholat. Jadi sholat hanya untuk orang yang akalnya sehat, bagaimanapun keadaan ekonominya, bagaimanapun keadaan kesehatannya. Makanya seringkali ya, saya kadang menangis kalau orang menemui orang sakit, lebih sibuk ngurusin makan dan obatnya, lupa ngurusin sholatnya. Bahkan kalau dia nggak boleh kena air, tayamum pun tidak dipersiapkan, karena mestinya tayamum kan dengan debu, ya debunya dibawa dari rumah lah. Jangankan ada di spray, kalau spraynya berdebu, tukang cucinya dipecat itu. Ya kalau temboknya berdebu ya dipecat itu cleaning service-nya. Bawalah debu dari rumah. Jarang orang nengok orang sakit bawa debu untuk tayamum, malah yang dibawa jeruk, yang sakit nggak doyan, yang nungguin yang doyan. Ya. Jadi keliru kita persepsi. Perhatian kita sudah sangat keliru. Jadi sholat utama, makan obat ya biasa lah. Ya. Jadi itu kalau misalnya dia udah sulit bisa dituntut jalan dan sebagainya. Jadi kemudian yang kedua, ketika Allah memberikan rahmat berikutnya berupa kesehatan, sehat jasmaninya, maka baru Allah menutup kewajiban berikutnya, yakni saum, puasa. Ya, puasa Ramadan adalah satu fardu puasa yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa fardu yang lainnya adalah sebabnya manusia nadar, kafarat ataupun karena haji tamatu tidak membayar dam tamatu tapi dibayar dengan puasa 3 hari di sana, 7 hari di sini. Ya. Kafarat sumpah dan sebagainya. Kita ya. Puasa hanya diwajibkan terhadap orang yang punya fisik yang sehat. Kalau sakit-sakitan maka tidak wajib puasa. Jika sakitnya permanen maka tidak ada kewajiban puasa bagi dia. Ya. Kalau sakitnya sementara maka dia wajib berpuasa di saat dia sehat. Kemudian ketika Allah berikan rahmat berikutnya berupa harta, maka Allah perintahkan kepada kita untuk sedekah, zakat. Ya. Jadi zakat itu tidak diwajibkan kecuali bagi orang yang diberikan oleh Allah kelebihan hartanya, termasuk membayar fidyah. Jadi kalau orang tidak mampu berpuasa karena sakit yang permanen, kalau dia miskin, ya tidak puasa, tidak bayar fidyah. Tapi kalau dia nggak sehat tapi punya duit, nah, maka puasanya diganti dengan fidyah. Jadi fidyah diwajibkan hanya kepada orang-orang yang punya harta, sementara badannya tidak sanggup untuk berpuasa. Jadi bagi yang sudah miskin harta, miskin sehat juga, ya tidak puasa, tidak juga kewajiban membayar fidyah. Dan kalau ketiganya dimiliki secara bersama-sama, relatif bersamaan, akal yang sehat, jasmani yang sehat, dan fulus yang banyak. Fulus ya, kata peribahasa kata al-fulus hayatun nufus, laisal fulus mampus. Jadi gitu ya. Duit adalah denyut kehidupan. Tanpa duit mati katanya. Kan tidak begitu ya. Jadi
Ketika tiga-tiganya dimiliki, diberikan rahmat oleh Allah secara dalam waktu yang hampir bersamaan, akal yang sehat, badan yang sehat, dan fulus yang banyak, maka baru ada kewajiban berikutnya, yakni haji. Maka Allah mengatakan walillahi, dan merupakan hak Allah. Kalau hak Allah berarti kewajiban manusia. Ya. Walillahi ala nasi, atas manusia, hijjul baiti, untuk menunaikan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, apabila mampu menempuh perjalanannya. Jadi yang dimaksud mampu menempuh perjalanannya adalah sekarang unsurnya 3. Sehat akalnya, sehat badannya, sehat fulusnya. Kalau soal keamanan kendaraan nggak usah dibicarakan lagi. Ya, karena transportasinya sudah banyak gitu ya. Jadi kalau dulu kan naik apa, sekarang mah nggak usah cerita naik apa ya. Jadi nggak usah tanya lah, kalau mau haji naik apa nggak usah tanya. Karena semuanya sudah sip ya, sudah bagus. Tinggal jalan. Ya. Ujung ayat ini Allah mengatakan wa man kafara. Barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, barang siapa yang mengingkari perintah ini, Allah kemudian mengatakan fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya atas seluruh alam semesta ini. Bahkan dalam hadis yang lain itu selalu mengatakan bahwa barang siapa orang yang diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, harta ada, sehat akalnya, badannya sehat, fulusnya ada, 3 kali tidak menunaikan ibadah haji, maka Allah akan menutup jalan menuju haji tersebut. Allah yang menutup, Allah yang gak ridho. Ini orang sudah diberi sehat, diberi akal yang bagus, punya fulus, gak segera pergi haji, maka Allah akan nutup jalannya. Banyak orang yang tertutup jalannya, sebelum mau berangkat sakit, karena Allah menutup jalannya. Ya, ujung-ujung ini begitu mau berangkat mati, nggak jadi lagi, karena Allah menutup jalannya. Ya, oleh sebab itu Allah lah yang memberikan rahmat itu, maka Allah lah yang harus menjadi prioritas. Sekarang kaum muslimin itu jarang yang menjadikan haji sebagai prioritas, karena cintanya kepada Allah tidak besar. Saya contoh, kalau ibu punya anak, ya, punya anak kecil, kemudian ibu nggak punya makanan, anaknya lapar, ibunya lapar. Kira-kira kalau makanannya cuma 1, untuk ibu apa untuk anak? Untuk anak kan? Kenapa untuk anak? Karena takut sama anak? Tidak. Karena cinta. Jadi karena cintalah yang kemudian rela berkurban. Maka tanda sebuah cinta adalah berkurban. Kalau disebut berkurban berarti mengorbankan apa yang dicintainya. So, kalau mengorbankan yang tidak dicintainya bukan berkorban, namanya membuang. Pergi haji duit lebih, buang, namanya. Bukan berkorban. Ya. Maka kalau orang yang mencintai Allah, menunaikan ibadah haji adalah target. Target yang harus diselesaikan lebih cepat, bukan ditunda. Ya, saya dulu waktu masih muda, waktu masih jadi kontraktor, ya, maksudnya rumahnya ngontrak begitu, kontrak sana saya. Waktu saya ditanya oleh ibu saya bahwa nanti dibilang kata ibu saya kalau punya duit beli rumah, saya bilang enggak. Terus saya pergi ke Mekah dulu. Loh, oh gitu? Saya bilang kan sama ceritanya. Kalau saya punya rumah, saya berdoa kepada Allah agar saya bisa ke Mekah. Kalau saya ke Mekah, saya berdoa kepada Allah supaya diberikan rumah. Pertanyaannya, mana yang lebih makbul? Doa di rumah ingin ke Mekah atau doa di Mekah ingin punya rumah? Mana yang lebih makbul? Ya, di Mekah ingin punya rumah.
Dan ternyata benar. Saya belum punya rumah ketika pergi ke Mekah. Belum punya mobil, belum punya apa-apa. Malu saya sama Allah kalau punya mobil belum ke Mekah gitu. Malu. Sudah punya rumah belum ke Mekah, malu saya. Karena ini adalah sebuah cinta. Kalau cinta kan, ya buat saya entar dulu lah. Yang penting yang dicintai dulu. Pak Haryanto kalau punya duitnya satu, Pak Arif ini beli baju buat istri atau buat dia? Buat siapa dulu Pak Arif? Buat istri dulu, biar kelihatan cantik. Kalau pakai dia mah nggak dilihat kan. Dia, istri saya cantik kan gitu. Gitu. Cuma istrinya juga pengen lihat suaminya ganteng kan. Buat suaminya dulu, akhirnya kata suaminya buat istri dulu, istri buat suaminya dulu, terus bolak-balik. Akhirnya buat Pak Arif kan. Sama orang lain. Jadi cinta itu akan senantiasa mendahulukan yang dicintainya, bukan dirinya. Bukan dirinya. Jadi, marilah kita bersama-sama, khususnya bagi yang belum menunaikan ibadah haji, sudah punya rumah bagus, sudah punya mobil, malu mestinya kepada Allah. Mari kita siapkan untuk menunaikan ibadah haji. Ya, kalau mengikuti cara, ya, kalau saya nggak punya uang cash, ya kan uang beli rumah aja bisa, nggak punya uang cash. Punya mobil juga bisa, nggak punya uang cash. Kenapa bisa? Karena cinta punya rumah, karena cinta punya mobil. Ya. Kalau cinta dikejar dong, hitung-hitung, bisa deh, bisa. Wah, kebut cari duitnya supaya bisa nutup kredit mobilnya kan gitu. Bagaimana caranya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau mengikuti cara bank saja 20.000 per hari 5 tahun Anda naik haji kan gitu. Coba 20 kali hitung berarti 1 tahun 7,2 juta. 20.000. Kalau Bang Muammar kan 19.000 susah 19.000. Ya, dari kan tambah 1.000 aja 20.000 susah amat sih. Tapi kalau bank kan angkanya supaya menarik. Tetap di depannya 1, gitu kan? Kalau 2 jadi akan mahal kan, kalau barang itu kan harganya 100.000 jangan mahal, 99,99 sama aja. Ya, ujungnya nggak ada kembaliannya 100.000 juga gitu ya, ujungnya begitu ya. Jadi kalau 20.000 saat ini, 20.000 per hari itu berarti 1 tahun kurang lebih 7,2. Dalam waktu 5 tahun berarti 35, sekian. Kalau ditambah dengan bagi hasilnya antara 35 sampai 40 lah, plus-plusnya. Ya kalau sekitar 40 cukuplah untuk menunaikan ibadah haji, ya plus selamatannya begitu kira-kira begitu. Ya. Nggak berat. Ya, kredit rumah kan lebih mahal sekarang ini. Bisa karena kita mencintai rumah kita mencintai mobil kita. Jadi target untuk menunaikan ibadah haji. Ya, sebelum yang lain, mudah-mudahan 5 tahun ke depan akan lebih banyak lagi yang menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah haji. Ya. Makanya ketika kita sampai di sana, ya, pernyataan yang pertama dinyatakan ketika memulai ibadah haji adalah labaika Allahumma. Karena kita biasa tamatu umrotan lebih dahulu. Labaika Allahumma umrotan. Labaika, aku penuhi panggilanmu. Ya. Allahumma ya Allah umrotan untuk menjalankan umroh. Kalau haji hajjan untuk menjalankan ibadah haji. Artinya Allah sudah manggil kita lama. Labaik artinya aku datang. Kalau aku datang berarti dipanggil. Gitu. Jadi Allah sudah manggil lama. Jangan sampai ada mengatakan ini, kok belum haji? Belum ada panggilan. Memang semua tupang. Semua manusia tunggu panggilan. Nah kan? Allah sudah manggil. Ya. Biasanya orang manggil itu, apalagi yang manggil di Mekah jauh. Yang manggil di musola situ aja nggak kedengeran. As-sholatu khairum minan naum. Apa kedengarannya? Tuh sholat oge teu naon-naon. Nah, sholat tenang. Ya. Yang tua malah keren lagi. Sholat teh khusus kanggo nu anom. Nu kolot kumaha? Sare deui, karena sare deui. Jadi Allah sudah memanggil kita lama. Wahai manusia, kuberikan engkau kesehatan akalmu, kuberikan engkau kesehatan badanmu, kuberikan engkau harta yang cukup.
atau dipersiapkan untuk cukup, maka segeralah kau datang kepadaku. Aku sudah memanggilmu, aku sudah memanggilmu. Makanya labaika. Berikutnya adalah kalimat talbiyah. Labaik dulu. Labaika Allahumma labaik. Labaika la syarika laka labaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labaik, labaik yang paling banyak. Labaika Allahumma labaik. Aku datang ya Allah, aku datang ya Allah. Labaik la syarika laka labaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, karena tidak ada sekutu untukmu ya Allah. Innal hamda, sungguhnya segala puji, wan nikmata, dan segala kenikmatan, laka, untukmu, milikmu, wal mulk, dan segala kekuasaan, la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Artinya kita itu akan terpuji apabila Allah yang mengangkat derajat kita. Kita akan mendapatkan kenikmatan kalau Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Makan enak itu Bapak dan Ibu bukan karena makanannya enak, enggak. Coba kalau makanannya enak nih, Sariawan 12 di sini, enak nggak? Jadi makanan enak itu bukan karena makan yang enak, tetapi Allah memberikan nikmat kepada kita. Ya, ini pelajaran nanti buat Pak Arif dan keluarga. Makanan di sana, walaupun banyak ala Indonesia, ya ala Indonesia model Arab, yang masak semua laki-laki. Asal aja. Makanya saya sering nasihatkan kepada para jamaah haji, kalau di sana paradigmanya diganti. Makan untuk sehat, makan untuk ibadah, bukan makan untuk rekreasi. Jadi nggak butuh gelas bagus, nggak butuh piring bagus, nggak perlu suasana bagus. Yang penting makan. Kalau perlu lidahnya di plester, plester saja, supaya rasanya pokoknya telan saja. Maka makanan pada saat ibadah haji hanya ada dua rasa, enak dan enak sekali, nggak ada yang lain. Telan saja, ya, sikat aja sudah. Dan berikutnya lah, jangan pernah menanyakan yang tidak ada. Penyakit itu, begitu makan, ya kalau ada sambelnya, oh jadi nggak enak. Udah makannya udah begitu, kalau ada sambelnya enak, akhirnya jadi nggak enak. Udah komplis banyak, ini kan ada kerupuknya enak, ya udah jadi nggak enak lagi. Jangan tanyakan yang nggak ada, sudah pokoknya ada, mbak aja sudah. Bismillah sudah. Ya, kalau rasanya mah nggak karu-karuan. Ya apalagi ONH biasa, ONH plus saja makanannya juga nggak karuan itu. Ada yang enak, gitu ya, ada udah. Ya, ada bakso, ya, ada Mang Udin bakso misalnya. Oh bakso, rasanya masya Allah. Harganya 10 real, 25.000. Wah dengan yang 2.500 enakan yang 2.500 di sini. Ya, kalau soal rasa jangan pikirkan, karena di sana bukan untuk makan. Kalau makanan di sini jauh lebih enak. Yang ada di sini adalah Ka'bahnya itu. Itu yang tidak ada di sini. Ya, jadi pertama itu menjadi target bagi kita semuanya. Mari kita bersama-sama untuk ya menabung. Kalau yang atau sebegitu apapun kita kemudian ini. Kita kadang-kadang TV-nya udah bagus, diganti bolak-balik TV-nya itu, tapi nggak haji-haji itu. Padahal TV mengajak ke neraka, mana ada TV mengajak ke surga? Ada nggak TV mengajak ke surga? Nggak ada. Ya kan? Wong acara Ramadan aja acara neraka melulu. Sedikit sekali ada sih, tapi sedikit sekali yang ngajak ke surga, tapi di antara neraka-neraka semua di antara gitu. Sebelumnya neraka, iklannya neraka juga. Ya, jadi mari kita bersama, kita yang pertama itu mudah-mudahan ya Pak Arif dan keluarga ini bukan menyisikan harta, tetapi mempersiapkan harta untuk menunaikan ibadah haji. Kalau menyisikan harta untuk haji, penghinaan yang besar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya uang receh yang untuk Allah. Betapa terhinanya Allah di hadapan kita, naudzubillah min dzalik. Jadi Allah haruslah menjadi yang utama, karena dialah yang memberikan segalanya kepada kita. Ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ibadah haji adalah ibadah puncak dari ibadah seluruhnya. Maka kalau kita bercerita tentang ibadah haji, itu persiapannya biasanya mulai dari bulan Rajab.
Makanya bulan haji itu dilaksanakan di antara bulan-bulan haram. Ada 4 bulan haram, 3 berurutan, 1 terpisah. 1 bulan Rajab, yang kedua bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan haji dilaksanakan di antara 4 bulan haram ini. Ini bukan kebetulan, tapi memang inilah filosofinya. Yang pertama, bulan Rajab. Itulah memasuki bulan haram. Maka disitulah persiapan yang utama untuk menunaikan ibadah haji. Ya, untuk bisa menunaikan ibadah dengan baik, maka pertama yang dipersiapkan adalah sholat. Makanya sholat yang 5 waktu dengan konstruksi semacam ini diturunkan pada saat bulan Rajab. Isra dan Mi'raj bulan Rajab. Perbaiki sholatnya sebelum haji. Di bulan Rajab juga kemudian kita berdoa, ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Di bulan Rajab pula mempersiapkan Ramadannya. Dipersiapkan Ramadannya. Kita lebih sering mempersiapkan bukanya daripada Ramadannya. Bukanya dipersiapkan, puasa sudah, bukanya ini yang lebih heran lagi, belum puasa sudah cerita mudik nggak? Ya Allah, emang apa sih hukumnya mudik? Yang seringkali merusak, ya, kalau macet mana bangga, macet kok bangga, susah kok bangga. Macetnya 24 jam, tapi enak, ya Allah. Ya, padahal nggak ada pahalanya apa-apa itu. Ya. Jadi di bulan Ramadan persiapan, di bulan Rajab persiapan Ramadannya agar ibadah Ramadannya menjadi sangat optimal. Kenapa ini? Karena ini buat persiapan hajinya. Maka haji yang akan sukses dalam ibadahnya adalah orang yang ibadah Ramadannya sukses. Karena bekalnya haji harus dipersiapkan di bulan Ramadan. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang dibacakan, wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Dan takwa ini dipersiapkan peningkatannya pada saat bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Ya. Di bulan Ramadan ada 3 ibadah pokok, ya, yang harus kita lalui dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah saum, puasa. Puasa membantu kita menjadi orang yang sabar. Yang kedua, qiyamul lail, membangun kita untuk orang yang sangat mencintai Allah dengan mau mengorbankan apa yang sangat dicintai dan dinikmatinya, tidur malam. Kan kalau sudah jam 2 nyamuk sudah udah kenyang kan, makanya nggak gigit lagi, tidurnya nyenyak gitu. Itu yang kita korbankan. Dan yang ketiga, tadarus Al-Quran sebagai bekal untuk memahami Shiratal Mustaqim, jalan yang benar. Ini adalah bekal haji. Yang pertama, sabar. Untuk puasa menghasilkan sabar. Untuk menunaikan ibadah haji, Pak Arif, ini kunci pertama suksesnya adalah sabar. Sabar, sabar, dan sabar. Jadi kalau ada teman-teman tetangga-tetangga yang nggak pergi haji masih punya sabar, Pak Arif boleh minta, Pak Arif. Kalau sabar sendiri kurang, pinjam, minta sama temennya. Sabar, bentuk sabar. Kita bisa bayangkan nanti Pak Arif kalau berangkat tanggal 21 jam berapa Pak Arif? Kloternya. Ya sudah, nggak apa-apa. Katakanlah, ya katakanlah begitu ya. Ya ini berangkat tanggal 21. Ya, jam 12 siang misalnya terbang, maka 8 jam atau 10 jam sebelumnya itu sudah berangkat dari Islamic Center Bekasi. Kurangin 10 jam, kumpul di Islamic Center Bekasi kurang lebih 12 jam, kurangi 12 jam berarti sebelumnya itu, ya. Kemudian kumpulnya di kota atau kabupaten? Kabupaten Tegar Beriman. Ya, kalau berangkat jam 12 itu dari ini sekitar jam 2 dari Bekasi itu. Ya, dari Islamic Center Bekasi, embarkasinya dulu.
Kemudian kumpul di sana kurang lebih 12 jam mundur. Berarti sekitar jam 2 sudah kumpul di jam 2 sebelumnya, sehari sebelumnya itu sudah kumpul di Islamic Center. Nah, berarti berangkatnya 2 jam sebelumnya, jam 12 berangkat dari Tegar Beriman. Di situ 2 jam, jam 10 sudah sampai Tegar Beriman. Dari rumah jam berapa? Pagi, habis sholat subuh berangkat ke. Malamnya banyak tamu, nggak bisa tidur. Hampir 40 sampai 72 jam itu belum tidur yang nyenyak. Belum jam 12 terbang, naik pesawat 9 jam. Kalau sampai Madinah, alhamdulillah, karena kalau terawal Madinah lebih dahulu. Tapi kalau turunnya di Jeddah, keluar dari bandara bisa 6 jam, 4 sampai 6 jam. Nunggu bis, kemudian jalan kurang lebih 8 sampai 10 jam untuk musim haji sampai ke Madinah. Itu jam-jam, ya, melelahkan. Maka kalau tidak sabar, emosional, dan cepat menyalahkan orang lain. Sekarang alhamdulillah imigrasinya sudah pakai laser, tik, keluar. Kalau dulu mah pakai ditulis. Arif masih bisa bahasa Arab. Arif, Haryanto masih oke lah. Haryanto, ya. Ro, ya, nun, ta, wawu, masih oke. Tapi banyak orang yang namanya jadul, Soe, John, misalnya apa ada yang namanya, pakai DJ, ya orang Arab bingung, udah ditulis nggak bisa baca dia, ya kan? DJ kan dari dal sama jim, dia bacanya apa kan dia bingung. Yuk tanya bingung, aduh itu repot ya. Apalagi tulisan orang Sunda, kalau orang Sunda, namanya Eis. Orang Arab bingungnya tulisnya bingung itu, Eis tulisannya gimana gitu, pakai bahasa Arab kan tulisannya, huruf di situnya, touchnya cuma tulisan Arab. Eis. Terus alamatnya lagi Babakan Bende kan repot. Ya. Aduh Ciberem gitu kan, gitu. Kalau Ciamas masih mungkin enak lah ya. Tapi kalau udah Ciberem gitu ya udah repot ya. Gitu. Jadi susah. Dulu suka lama gitu. Kalau pusing, dia cuma nanya sederhana dulu itu. Cuman Isma, maksudnya namamu siapa? Mau ditulis saya dengar aja deh, ya. Di kuping dengar gitu. Yang ditanya bingung. Tanya pembimbingnya mana ya? Kalau tanya nama aja kok cari pembimbing sih? Ya dia bingung, kita bingung sebenarnya. Sehingga seringkali lama. Ya, apalagi kalau nanti keluar dari bandara itu karena ada kemungkinan meningitis, maka biasanya keluar ya satu kloter, dan apabila depan kita orang Afrika, maka setelah mereka keluar kita nggak boleh masuk lebih dulu, dibersihkan lebih dahulu baru masuk. Jadi lama lagi. Ya, apabila sebelumnya orang Pakistan juga nestapa juga, karena Pakistan itu sering bawa narkoba. Jadi ketat banget. Nah kitanya ikut diketatin juga. Itu persoalannya. Nah perlu sabar. Kalau nggak sabar dosa melulu itu. Dasar Arab. Makanya Nabi turunkan di Mekah. Percaya aja begitu. Dibisu-bisuin orang Arab. Dia mau nerima kita jalur untuk kita. Orang sok-sok tahu gitu. Dia kan juga manusia, capek. Tiap dari pagi, gak wajar capek tuh. Pengen istirahat. Tapi kalau istirahat nggak ada orang yang di depannya kan dimarahin karena ada monitornya. Jadi kalau pengen istirahat dia ada orang yang datang di depannya, dia istirahat. Jadi pura-puranya nanya segala macam. Maksudnya dia pengen istirahat. Tapi kita sudah panik emosi. Rasanya apa sih yang kita tuh berbayar? Ya, emang kalau kita ngomong begitu, terus orang Arabnya kerjanya cepat? Enggak juga. Perlu sabar. Sabar. Nanti di sana perlu sabar, rebutan sebagai macam sabar, termasuk sendal hilang, sabar. Perlu sabar. Kalau tidak marah-marah dulu itu. Makanya orang haji itu biasanya muncul aslinya itu. Kalau marah-marah kerjanya, ya sabar. Ya sabar gitu ya. Nanti begitu datang satu kamar berdelapan, ya begitu datang semuanya kebelet. Wow, udah sana dalam ya. Kalau yang depan yang cepat, alhamdulillah. Yang depan yang paling lama. Ini udah cepet. Cara tenang-tenang saja. Udah jaga-jaga. Waduh, sabar. Ada. Bisa ribut gara-gara sedang ke depan itu. Sabar kuncinya. Kalau tidak, banyak yang berantem. Jamali banyak yang berantem itu gara-gara itu saja. Yang kecil-kecil aja.
Hanya satu sebabnya, tidak sabar. Maka hasil puasa yang sabar itu harus dibawa, dibungkus Pak. Jangan sampai enggak Ibu, dibungkus itu adalah bekal takwa. Yang kedua adalah qiyamul lail, itu cinta. Nanti Bapak Ibu, ya, khususnya Pak Arif dan keluarga, kalau di Mekah pasti jauh deh, pasti dah. Orang Indonesia pasti jauh. Karena apa? Mekah itu kan pembaharuannya terlambat. Jadi wali kota Madinah itu sekarang dipindah ke Mekah. Kalau Madinah relatif infrastrukturnya oke. Mekah itu baru. Targetnya 2015 itu ya Saudi Arabia visit gitu ya. Jadi kedatangan umroh dan haji itu akan disiapkan. Mungkin berikutnya sekarang keretanya sedang dibuat, tapi Shinkansen untuk Mekah, Madinah, Mekah, Jeddah itu belum jadi. Insya Allah 2015 akan ada kereta ya, kereta Cina tapi mesinnya cepat, kecepatan tinggi. Ya. Jadi katanya paling lama 3 jam dari Madinah ke Mekah atau sebaliknya. Jadi kalau biasa ditempuh dalam musim haji antara 8 sampai 10 jam, akan ditempuh dalam 3 jam untuk kereta. Ya. Sekarang juga Arafah Mina sudah ada kereta ya, monorail di atas. Cuman 2 tahun ini baru khusus untuk orang Arab, belum untuk yang lain karena persoalan komunikasi. Ya, kalau orang Indonesia itu komunikasinya kalau diterjemahkan Indonesia itu 3 kali, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi begitu ya selamat datang, ya silakan naik, itu kereta udah jalan. Karena bahasa Inggris ya, pernah bahasa Arab, bahasa Inggris udah buka kan gitu kan, ya gitu ya. Ahlan wa sahlan. Nah, lewat kan belum ngerti ya. Welcome, belum ngerti juga ya. Selamat datang. Udah ketinggalan lagi tuh keretanya. Jadi untuk sementara belum dulu ya. Jadi belum naik kereta dulu Pak. Tenang aja ya nanti ya. Jadi belum gitu ya. Jadi sabar gitu ya. Jadi itu apa? Di Mekah ini kemudian sekarang banyak gedung-gedung yang dibongkar. Sehingga gedung-gedung yang ini yang tepi Masjidil Haram itu banyak yang dibongkar. Maka dapatnya pasti jauh. Ya, kalau dapat 3-4 kilo biasa aja lah. Ya. Janganlah berpikir tentang siapa yang korupsi. Hisabahu Allahi azza wa jalla. Jangan ini sih Departemen Agama korupsi udah terjadi jauh-jauh, lihat tuh Malaysia, ongkosnya lebih murah, dekat. Turki lebih murah, bagus. Nggak usah ngomong begitu. Memang takdirnya kita jadi orang Indonesia akan merusak hajinya. Andaikan mereka korupsi, dosanya tanggung mereka. Gak usah ditanya juga, mana yang lebih berdosa? Hasil korupsi buat haji atau korupsi dana haji? Dua-duanya masuk neraka. Gak usah pikirin itu, urusannya ada Allah itu, ada malaikatnya, ya yang menulis ya kiraman tadi tulis, biarin aja. Yang penting apapun yang kita dapat, terima. Sabar, terima sudah, jangan omel apapun juga. Sekamar bersepuluh, terima sudah. Diomel-omelin juga 10 juga, percuma. Akhirnya mengganggu ibadah kita. Sudahlah, sekamar bersepuluh, ya sudahlah. Alhamdulillah bersepuluh banyak teman. Nikmati semuanya, dan 10 itu aneka ragam. Nanti soal AC. AC di ONA biasa itu on off doang. On off, nanti ada yang senangnya dingin. On, pendinginan. Ceklek, off lagi. On off ya. Kalau AC masih mending lah. Yang lampu juga begitu nanti. Ada yang lampu nggak bisa tidur gara-gara lampunya nyala. Ada yang nggak bisa tidur kalau lampunya mati. Nyalain. Nggak bisa tidur, matiin ya. Udah ganti aja lampu disco. Dan alam aja sih ya. Jadi memang banyak hal lah yang ini. Ada yang tidurnya pelor ya. Nempel molor. Utek. Pakai molor, ngoroknya kenceng lagi. Kor, kita nggak bisa tidur. Terima saja sudah, anggaplah ini musik jazz atau apalah, terserah lah gitu ya. Sebagai penghantar tidur kita, kan biasanya pakai headset dengerin musik ya, family gitu ya, family yang dulu. Ya udahlah, itu sekarang ganti. Ya udahlah, bismillahirrahmanirrahim aja, ya. Kadang kalau diomel apa juga nggak tetap aja ngorok lebih kenceng kan. Bapak ngoroknya kenceng terus. Enggak tuh, saya nggak pernah kerasa. Ya lo kerasa hidup dia melek gitu kan. Jadi nggak keras. Jadi sabar saja sudah gitu ya. Nah, sekali tempatnya jauh, rata-rata tempatnya jauh. Dari ke Masjidil Haram itu perlu energi dan perlu semangat. Yang akan sering ke Masjidil Haram
hanyalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Karena tahajudnya yang sering di sini, qiyamul lailnya, itulah yang akan mendorong. Bisa ditanyakan, lebih dari 80% jamaah haji Indonesia jarang ke Masjidil Haram. Terus ngapain? Mendingan di sini dong. Ya kan? Kalau ke masjid biasa kok mendingan di sini. Kesana itu karena Masjidil Haramnya. Kalau itu dengan pahala kan 100.000, itu dengan pahala. Itu kan untuk memudahkan kalkulasi bahwa keutamaannya memang jauh lebih tinggi. Jauh. Ya. Ini harus punya semangat dan kuat karena cinta kepada Allah. Coba kalau tidak, ini Pak Arif nanti, Pak, ke masjid yuk. Aduh capek Pak Arif deh. Mulai turun dikit. Terus ayo ke masjid yuk. Pahalanya 100.000. Besok aja deh. Lagi gak enak badan. Pak Arif duluan deh. Gitu. Terus 10 diajak ada yang mau, mulai turun tuh. Kalau begitu, ini ada masjid yang dekat aja. Nah, mulai itu. Hanya orang-orang yang cinta. Banyak orang jamaah haji. Berapa ke Masjidil Haram? Cuma 2 kali. Ya. 3 minggu di Mekah cuma 2 kali kan keterlaluan. Kadang cuma sholat Jumat. Itu pun kadang tidak. Masjidil Haram. Banyak sekali. Jangan terjadi sama Pak Arif. Maka siasati pergi ke Masjidil Haram sebanyak-banyaknya karena itu yang tidak ada di sini. Ya, berangkatlah malam supaya masih dingin. Diajak ada yang mau, alhamdulillah nggak ada yang mau berangkat karena kita pergi lillahi ta'ala, cinta Allah bukan karena teman. Toh teman mah banyak. Keluar dari kamar nanti ketemu di lobi. Kalau di lobi nggak ada, sampai jalan ketemu orang itu. Ya, ada yang tanya, nanti kesesat ah. Kalau tersesat gimana? Di sana mah nggak ada orang tersesat. Karena seorang bodoh apapun juga nggak bisa bahasa bodoh kalau tanya haram. Oh haram. Haram. Udah. Kalau bilang haram, dia tahu semua. Yang ngomong pakai bahasa apa kan terserah. Kita ketemu orang Rusia, haram. Pokoknya haram aja jadi. Pokoknya jalan lah pokoknya. Ya siapa bahasa apa aja udah nggak usah khawatir. Ya ngobrol pokoknya cerita ya. Kayak anak kecil aja nggak bisa ngomong ya ngobrol. Nggak ngerti apa habis pokoknya ngobrol aja. Ya. Dan kadang-kadang orang luar tuh lebih bagus dari kita. Ya. Tragis misalnya jamaah Jakarta DKI. Jakarta DKI itu punya bis. Itu kalau bukan bisnya nggak boleh naik. Jadi kalau misalnya kalau bis 1, bis 2 nggak bisa. Ibu bukan di sini, bisnya bukan ini. Itu orang Turki. Kenal enggak? Kloter-kloter mana? Nggak pikirin sama dia. Bisa kosong. Naik. Orang Indonesia banyak naik bisnya Turki. Dilarang sama temennya yang dari DKI. Orang Jakarta dilarang sama temennya DKI. Ibu bukan bis ini, sana bisnya sana. Masya Allah. Padahal bisnya kosong juga. Ya. Jadi kembali lagi, cinta akan mengantarkan kita ke ibadah di Masjidil Haram. Berangkat malam, jangan pikirin makan. Makanya tahun berapa itu kami usulkan juga jangan kasih catering di Mekah. Karena nanti orang belibet di buildingnya, di pemondokannya. Biar beli makan sendiri-sendiri saja supaya ibadahnya lebih bagus. Ya. Pergilah ke Mekah malam-malam supaya masih dingin. Sholat malam di Masjidil Haram. Habis sholat subuh kau usah pulang. Cari makanan lebih banyak di dekat Masjidil Haram daripada di building. Kalau di building depan ada warteg. Kalau di Haram mau makan apa? Pizza? Oke. Kentucky? Oke. Yang masih gaya-gaya dikit? Boleh. Banyak ceritanya. Mau makan kebab? Makan Betawi? Makan rendang? Banyak. Bakso? Ada kalau di masjid. Namanya juga pasar kan selalu mengikuti banyak orang. Di situ banyak orang berarti banyak dagangan biasa. Di sini ada dangdut aja, pedagang pada datang gitu kan. Apalagi itu banyak orang, pasti datang. Jadi dari situ makan. Dan cobalah jangan makan Indonesia dulu. Mahal kalau makan Indonesia. Kalau Indonesia 12 real cuma 1 orang. Kalau makan Arabnya enggak. Makan Arab itu kalau ayam tuh setengah ya, nus separuh, nggak boleh kurang dari itu. Separuh ayam, ya, itu cuma 5 real. Nasinya 4 real, banyak banget. Saya sampai sekarang
berlatih jadi orang Arab, makan porsinya Arab, sampai sekarang belum pernah habis. Udah di pasar lapar banget nih, coba nih, bismillah habis, nggak bisa juga, nggak bakal jadi orang Arab. Makannya banyak orang Arab, jadi porsinya banyak. Ya, itu bisa makan berdua nggak habis itu. Gitu. Jadi nanti Pak Arif dengan Ibu belinya makan Arab itu ayam separuh kan banyak. Biasanya kan separuh berdua. Nanti dikasih plastik, makan berdua. Di hamparan Masjidil Haram kalau pagi kena sinar matahari di halaman masjid, waduh nikmat bener itu. Tadi orang lihat nih Pak Arif mesra, ngirit, apa hemat ya? Nggak apa-apa, pikirin udah ya. Atau pelit? Oh enggak ya. Tenang aja gitu, yang penting nikmat insya Allah ya. Beli air yang kalau beli air yang gede sekalian. Kalau enggak air Zam-Zam banyak. Ya di luar Masjid Haram banyak, murah lebih banyak ya. Makan berdua mesra atau makan roti yang tengahnya ada dagingnya apa sapi atau ya ayam, murah ya. Murah itu di Korea gitu ya. Kalau pengen lebih murah lagi beli roti satu gebuk itu ya. Cuma 5 real isinya bisa ya 25. Itu bisa makan seminggu gitu ya. Nah, jadi jauh lebih murah. Jadi gampang saja lah. Jadi kita terus saja. Nanti malam baru pulang. Jadi fokuskan kita di Masjidil Haram. Ya, jadi jangan banyak kalau di rumah mah tidur sama ngerumpi. Demikian pula nanti di tempat-tempat yang lain. Ya, itu yang paling penting karena kecintaannya kepada Allah. Yang ketiga, dari hasil puasa adalah tadarus Al-Qur'an. Jangan lupa Al-Qur'annya. Al-Qur'an adalah zikir utama setelah sholat. Kata Rasulullah SAW, man uhibba ayyuhaddisa bihi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin ngobrol dengan Allah, bercerita dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Jadi kalau nggak apa-apa, Al-Qur'an yang dibaca terus. Mudah-mudahan selama menunaikan ibadah haji bisa khatam 10 kali, alhamdulillah. Karena banyak waktu kosong. Kadang baca Quran, ngantuk tidur, apa-apa, baca lagi, ngantuk ya, nanti ini tawaf, udah tawaf saja, nanti ya agak ngantuk tawaf, biar seger, baca Quran lagi dan seterusnya. Pengen minum air Zam-Zam, pengen makan keluar, dikit, kemudian beli banyak pilihannya, ya, sehingga ibadah kita di sana menjadi optimal. Insya Allah kalau Ramadan kita berhasil dengan sabar, Qiyamul Lail yang menjadikan cinta kepada Allah sehingga Masjidil Haram, Masjid Nabawi menjadi target utama di sana. Yang lain mah nomor 2. Pokoknya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menjadi target utama bagi kita. Masjid Nabawi sekarang buka 24 jam. Gak usah khawatir. Masjid Haram buka 24 jam. Walaupun Masjid Nabawi tidak semua pintunya terbuka, tapi buka 24 jam. Ya, gak usah khawatir. Jadi mari kita bersama-sama, ya khususnya bagi Pak Arif dan keluarga dan ibu, utamakan ketika di sana adalah istilahnya hidupnya lebih banyak di kedua masjid tersebut. Di samping nanti pada saat ibadah haji, Arafah dan Mina, sehingga hasilnya optimal. Kalau ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan hasil yang kita kerjakan dengan optimal dari segi pelaksananya, mudah-mudahan juga memberikan hasil yang optimal. Ya, hasil yang optimal yang akan terlihat adalah apa yang disebut dengan haji mabrur. Apa yang dimaksud dengan mabrur adalah Pak Arif dan Ibu menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar, menjadi lebih cinta kepada Allah, ya, sehingga giat untuk ibadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah serta meninggalkan kemaksiatan. Dan yang keempat, giat untuk menuntut ilmu Islamnya. Inilah yang dimaksud dengan mabrur, sehingga akan tercermin dengan keikhlasannya berbagi atas karunia yang diberikan oleh Allah, baik dalam bentuk harta, makanan, maupun dalam bentuk ucapan. Maka ketika Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas padan buat mereka kecuali surga. Sahabat bertanya, apa ciri dari haji mabrur itu? Rasul mengatakan it'amut ta'am walinul kalam, berbagi makanan, menjadi sangat dermawan, dan kata-katanya lembut. Mudah-mudahan Pak Arif dan Ibu setelah menunaikan ibadah haji akan tampak kemabrurannya, perubahan menjadi lebih baik, dan lebih baik. Baik, kita bersama-sama doakan mudah-mudahan
Allah SWT memberikan kemudahan bagi Pak Arif dan keluarga dalam perjalanannya dan segala pelaksanaan ibadahnya, diterima segala macam amal solehnya dan dimaafkan atas segala kekurangan kesalahannya, serta ibadah dengan makbul diterima oleh Allah dan kembali menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kita awali doa kita dengan umul kitab surah Al-Fatihah. La kulli hadiniyah wa li kulli niyatin sholatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ya Allah dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana. Rabbana taqabbal minna siyamana wa zakatana wa shadaqatana wa hajjatana wa min kulli a'malina. Rabbana taqabbal du'aana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa dzabban maghfuran wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fis sudur ikhrijna minadh dhulumati lan nur wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afa bil hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'ah wa alhiqna bis solihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wahu walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz As-Safifai Al-Faridi yang telah menyampaikan tausiah pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bersama bisa meresapinya dan mudah-mudahan juga bisa menjadi bekal kita ke depan, khususnya adalah Pak Arif keluarga dan juga Bapak yang lain. Tadi ada Pak Satya keluarga, Pak Skotsa keluarga, Pak Tatang keluarga, kalau nggak salah satu lagi Bu Zainab ya, keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan juga sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hasan Rifai Al-Faridi. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita dengarkan bersama tausiah, maka kalau tadi kita simak susunan acara, tinggal satu lagi acara yang terakhir gitu ya, yang terakhir. Nah, nanti sebelum saya tutup, acara terakhir adalah mungkin nanti kita bersalaman gitu ya dengan Pak Arif dan Ibu, dan kemudian mungkin nanti langsung aja ke tempat di mana mungkin Pak Arif sudah menyediakan. Insya Allah untuk kita Pak Arif ya, dalam rangka sabar, dalam rangka tasyakur gitu. Sebelum acara ini ditutup, yang pertama adalah tentunya kembali atas nama Pak Arif keluarga kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas keringanan langkah kaki
Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan atas apa yang telah diupayakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jazakumullahu khairan katsiran, itu doa dari kami. Dan yang kedua tentunya mohon maaf apabila sepanjang acara ini mungkin ada yang kurang berkenan, sambutannya juga mungkin dinilai kurang, mohon dimaafkan gitu apabila ada kekurangan dari kegiatan ini. Sekali lagi atas nama Pak Arif gitu ya, sekeluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada satu kekhilafan pada acara ini. Dan selanjutnya tentunya insya Allah nanti kita pun akan banyak nitip ke Pak Arif gitu ya. Pak Arif minta didoakan. Sebagai MC saya minta nomor 1 Pak Arif. Kita semua akan minta didoakan. Tapi tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa kita tidak hanya menuntut hak, tapi kita juga memberikan sesuatu. Karena itu mari juga nanti dengan ikhlas kita maafkan Pak Arif apabila ada khilaf salah kita. Dan yang kedua, kita doakan mudah-mudahan Pak Arif, keluarga gitu ya, dan juga barangkali bapak-bapak yang lain, termasuk barangkali jamaah haji Indonesia, mudah-mudahan diberi kemudahan gitu di sana ya, dalam melaksanakan ibadah haji. Tadi diberikan kesabaran gitu ya, diberikan kekuatan sehingga bisa kembali ke tengah-tengah kita menjadi haji yang mabrur. Insya Allah nanti akan memberikan kebaikan untuk kita semua. Dan sekali lagi nanti setelah ditutup, Pak Arif dan Ibu kami mohon di depan dan kita semua mungkin bersalam-salaman sambil mungkin mengucapkan selamat dan mendoakan. Nah nanti langsung aja mungkin ke tempat yang sudah disediakan oleh Pak Arif keluarga. Dan akhirnya acara ini marilah kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita baca bersama doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak ya. Sabar. Jam 8 kita sini. Iya.